Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Anggulistiani dengan NIM 12240200017 dari kelas KPI 5A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Dakwah. Dengan tugasnya menjawab persoalan yang diberikan oleh dosen pengampu yakni Dr. Umi Halwati, kemudian menjawab soal-soal tersebut dalam bentuk video. Baik, masuk ke persoalan yang pertama, yaitu terkait pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Yang pertama, yakni terkait definisi etika dakwah. Etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang mana artinya sebagai perilaku, sikap, watak, akhlak, gitu dan lain-lain. Kemudian untuk dakwah sendiri berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang artinya mengajak atau menyeru, sehingga dapat disimpulkan bahwa etika dakwah ini sebagai manifestasi dari etos itu yaitu ilmu yang mempelajari secara mendalam terkait perbuatan dakwah, keputusan dakwah, pertanggungjawaban dakwah sehingga melahirkan suatu pengetahuan dan membentuk akhlak dakwah. Kemudian masuk ke dalam ruang lingkup etika dakwah yaitu meliputi kerangka analisis etika dakwah, kerangka analisis objek pandangan nilai, kerangka analisis aktivitas menilai, dan kerangka analisis perbuatan dakwah. Lanjut ke persoalan yang kedua mengenai landasan-landasan etika dakwah. Landasan etika dakwah ini ada 4. Yang pertama landasan teologis, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga ini landasan historis, dan yang keempat landasan sosiologis. Yang pertama landasan teologis. Landasan ini yang berdasarkan argumentasi yang berdasarkan dari ajaran agama gitu. Makanya landasan teologis etika dakwah ini berdasarkan firman Allah surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian sesuai dengan hadis Nabi yakni innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka dalil-dalil tersebut menjadi landasan teologis dari etika dakwah. Yang kedua landasan filosofis. Landasan filosofis ini landasan yang berdasarkan pada pemikiran yang menggunakan pendekatan filsafat. Contoh misalnya ada pertanyaan, kenapa kita harus bermoral? Maka kita menjawabnya dengan secara filsafat. Misal, dijawab karena manusia ini sebagai makhluk berakal yang mana dari segala perbuatan, tindakan, perkataan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian landasan historis. Landasan historis menurut sejarah etika dakwah ini sudah ada atau sudah dikenal di Fakultas Dakwah ini sejak tahun 2003. Maka hal itu menjadi landasan historis dari etika dakwah. Yang keempat, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini adalah dasar pemikiran yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kemasyarakatan atau interaksi sosial. Nah, karena manusia ini makhluk sosial, manusia ini membutuhkan manusia lain atau manusia ini hidup bersama dengan manusia yang lain, maka tentu hal tersebut ini menjadi landasan sosiologis dalam etika dakwah. Soal yang ketiga yaitu terkait pendekatan dan teori etika dakwah. Pendekatan etika dakwah yakni dakwah pendekatan etis, yang mana dakwah ini menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Teori-teori etika dakwah ini bersumber dari Al-Quran, surah Nabawiyah, dari perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman dari para ulama, serta kebiasaan positif yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Adapun konsep teoritik nilai etis dari etika dakwah, yang pertama, nilai etis etika dakwah menurut Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara bil hikmah, yakni dakwah dengan bijak dan memberikan keteladanan atau menjadi panutan. Yang kedua, dakwah bil mujadalah, yaitu dakwah secara berdiskusi atau berdebat yang berujung positif. Kemudian yang kedua, nilai etika dakwah ini secara sirah nabawiyah, yang mana dakwah ini mencontoh dakwahnya sang baginda yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian nilai etika dakwah ini menurut para ulama yakni Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ini mengungkapkan bahwa
Etika dakwah ini melihat kebutuhan, misal mencegah kerusakan lebih utama daripada mengejar manfaat. Kemudian yang kedua, misalnya memilih dampak atau bahaya yang lebih ringan. Adapun menurut Ibnu Maskawai, yakni etika ini merupakan jiwa yang melakukan perbuatan tanpa pikiran atau perenungan. Sikap mental ada yang berasal dari watak, ada juga yang berasalkan dari kebiasaan. Itu ada yang muncul dari fitrah manusia, ada juga yang muncul dari karena kebiasaan yang melahirkan akhlak yang baik. Nah, baik, selanjutnya persoalan yang keempat terkait tentang norma, jenis-jenis norma, urf dan jenis-jenis urf. Nih, yang pertama ini ada norma agama. Norma agama ini adalah norma berdasarkan ajaran agama yang mana bersifat mutlak dan diwajibkan. Pelanggaran terhadap norma agama ini menjadi sanksi, ada sanksi bagi yang melanggar. Kemudian sanksi tersebut berlaku sesuai norma di masing-masing agamanya. Karena norma agama ini berfungsi sebagai petunjuk dan pegangan hidup. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum ini yaitu berdasarkan pada aturan di suatu negara. Fungsi norma hukum ini untuk menciptakan kedamaian atau ketenangan atau keadilan di suatu negara. Contoh misalnya norma hukum ini misalnya setiap warga negara wajib membayar pajak gitu. Itu termasuk dalam norma hukum. Kemudian yang ketiga ada norma kesusilaan yang mana berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik dan buruk. Norma kesusilaan ini berfungsi sebagai pegangan hidup dalam melaksanakan nilai moral dalam rangka menghargai hakikat dan martabat manusia. Contoh, norma kesusilaan ini tidak melakukan pemerkosaan, pencurian gitu, mencuri hak orang lain atau mengganggu kenyamanan orang lain. Kemudian yang keempat ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Misal nih kita meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Kita berterima kasih ketika mendapatkan bantuan. Nah, ini termasuk ke dalam norma kesopanan. Nah, sekarang ada urf. Urf ini yaitu perkataan atau perbuatan baik yang telah populer di masyarakat atau kebiasaan yang dilakukan di masyarakat. Yang mana dasar penggunaan urf ini dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Adapun macam-macam urf, yang pertama dari segi objek itu ada dua, ada urf lafzi dan ada urf amali, yang mana urf lafzi ini menjadi kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan. Kalau urf amali ini berkaitan dengan perbuatan yang biasa dilakukan maupun misalnya contohnya dalam bermuamalah gitu. Kemudian yang kedua dari segi cakupan ada urf am, ada juga urf khas. Yang am ini ada kebiasaan umum, kalau khas ini kebiasaan khusus. Untuk yang umum nih, misalnya pada umum jadi masyarakat setiap hari Minggu itu memang dinobatkan sebagai hari libur. Nah, maka kebiasaan urf itu termasuk dalam urf am. Kemudian contohnya nih halal bihalal. Halal bihalal ini kan hanya dilakukan di bulan Syawal atau 1 Syawal atau setelah Ramadan gitu. Nah, maka urf ini dilakukan termasuk dalam urf khas gitu. Prosesi halal bihalal ini dilakukannya tidak setiap bulan tapi di bulan Syawal. Kemudian dari segi keabsahannya ini ada urf sahih, ada juga urf fasid, yang mana urf sahih ini berarti kebiasaan yang benar, kalau fasid ini kebiasaan yang buruk. Kalau yang buruk ini misalnya contohnya mabuk, berjudi kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke persoalan yang terakhir terkait bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran, kemudian tentang penampilan dan kepribadian dai. Baik, akhlak dai dalam Al-Quran yang pertama ini perkataannya sesuai dengan tindakannya. Artinya ketika si dai ini berkata A, maka ia juga harus melakukan A. Ketika si dai ini berkata B, maka si dai ini juga harus memperlakukan B. Karena misalnya nih, si dai ini menjelaskan tentang tahajud. Apabila ia seorang ahli tahajud, maka ketika menceramahkan atau menyampaikan tentang tahajud, maka itu akan terasa lebih sampai ke mad'u gitu. Dan ini berdasarkan surah As-Saff ayat 2-3. Kemudian akhlak dai ini bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf gitu. Kemudian dia ini ada dalam dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 dan Al-Furqan ayat 63. Kemudian akhlak dai ini rendah hati sesuai dengan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63.
Maaf dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40, kemudian tawakal dalam surah Al-Isra ayat 73. Adapun penampilan dan kepribadian dai, kalau penampilan ini dibagi menjadi dua, ada penampilan luar dan ada penampilan dalam. Kalau penampilan luar ini halnya seperti halnya fisik, seperti pakaian, ketampanan atau kecantikan gitu. Itu penampilan seorang dai juga harus diperhatikan ya, semisal dari pakaian, karena kita menjadi contoh, menjadi panutan bagi orang lain, maka diusahakan dalam berpakaian harus benar, rapi, sopan gitu. Kemudian yang kedua misalnya dari penampilan dalam, dari sifat misalnya harus rendah hati, yang tadi ya akhlak itu. Kemudian ada kepribadian, misalnya di sini ada 3 ya, ada yang mempengaruhi kepribadian dai, ada faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosiologis. Kalau faktor biologis ini semisal saraf kayak gitu, itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua ada faktor psikologis, misalnya dia ini orangnya temperamen atau enggak. Kita harus bisa mengontrol emosi gitu ketika menjadi seorang dai. Ketika kita menyampaikan pesan, ketika ada hal yang di luar kendali kita, maka kita harus bisa mengendalikan psikis atau emosional kita. Kemudian yang ketiga ada faktor sosiologis, bagaimana kita bisa berbaur dengan mad'u, berbaur dengan masyarakat sekitar, berbaur dengan orang-orang baru yang baru kita temui. Nah, karena apabila seorang dai ini berpenampilan baik lahir dan batin, maka itu akan menunjang keberhasilan dakwahnya, karena mad'u ini cenderung lebih mengikuti apa yang mereka lihat dibanding apa yang mereka dengar gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.